pada saat itu terjadi kegawat daruratan di mana saya harus merujuk dari salah satu desa ke tempat rujukan yang di mana tempat rujukannya itu cukup lumayan jauh. Akhirnya dengan dulu kan masih mobil bak terbuka begitu Bu Uni. Terus saya sampai waktu itu kejadiannya kalau sekarang namanya atonia uteri, perdarahan postpartum. Bagaimana kita juga harus melakukan, kalau sekarang namanya ada tindakan KBI, KBE, sementara kita juga harus menstabilkan kondisi keadaan umumnya begitu. Nah disitulah bagaimana dengan kondisi perjalanan yang cukup lumayan jauh, 2 jam perjalanan, hampir 3 jam bahkan. Sampai di depan, di situ saya menangis, bukannya keluarga yang menangis, saya yang menangis. Karena kita sudah macet, sudah ini, tahu-tahu sampai di depan pintu yang sudah mau nyampe pintu rumah sakit, tahu-tahu pasien menghembuskan napas terakhir. Puskesmas kan ada dokter, terus gimana itu ininya, Pembagian tugasnya? Nah, tentunya kita punya standar profesi masing-masing. Ada dokter, ada perawat, ada tenaga apoteker, ada tenaga kesehatan lingkungan atau tenaga gizi. Kita tentu dengan tenaga kesehatan maupun tenaga medis tentu kita tidak akan ambigu atau tidak menjadi gray area karena kita punya standar profesi masing-masing. Antara bidan dengan perawat kita masing-masing punya standar profesi. Antara dokter dengan bidan kita juga punya standar profesi sehingga tidak merebut lahan masing-masing karena sudah ada batasan-batasan. Hai Sobat Milenial, dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Ketemu lagi di program Real Talk with Uni Lubis. Seperti biasa di balik sebuah peristiwa, isu, fenomena, ada ribuan bahkan jutaan aktivitas yang di belakangnya selalu ada sosok manusia yang menginspirasi. Saya selalu mengundang orang yang bisa menjelaskan duduk perkara di program ini. Dan kali ini saya penasaran untuk menggali lebih banyak tentang sosok ini. Karena kira-kira 2 minggu yang lalu saya menyaksikan langsung bagaimana kiprahnya di sebuah forum internasional yaitu Majelis Kesehatan Dunia atau World Health Assembly ke-78 yang berlangsung di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations atau disebutnya kalau di sini di Jenewa, Swiss itu Palais des Nations. WHA ini adalah organ utama dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, yang fungsinya itu adalah sebuah forum paripurna melibatkan 194 negara anggota WHO, menteri-menteri kesehatannya datang, pimpinan-pimpinannya, lembaga internasional, banyak juga ahli-ahli di bidang kesehatan ya. Dan tahun ini tamu kita ini adalah salah satu dari anggota delegasi yang mewakili Kementerian Kesehatan, jadi mewakili pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan. Selamat datang di program ini, Ibu Ade Jubaidah. Terima kasih, Ibu Uni. Terima kasih atas undangannya. Iya, ini tau nggak? Jadi sebelum kita ke Jenewa waktu itu tuh baru mendarat dari Papua, ya kan? Papua Tengah kalau nggak salah ya. Betul. Dan sekali. Ini juga baru begitu kita nyampe ke Indonesia, besoknya udah berangkat ke Jepang. Luar biasa ini ya. Jadi Ibu Ade ini adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia. Karena saya kita satu pesawat soalnya. Jadi pulang pergi banyak ngobrol. Jadi saya tahu minimal satu. Anggotanya 550.000 bidan di seluruh Indonesia, di semua mungkin hampir di semua kecamatan sampai ke desa ya. Jadi waktu itu saya bercanda, Bu Ade kenapa nggak bikin partai politik? Karena luar biasa dan bidan itu kan sosok yang luar biasa di setiap tempat penugasan. Itu yang akan kita bahas. Bu Ade, aduh, udah sempat istirahat? Hari ini belum. Iya, akhirnya saya ini nih. Langsung dari kantor tadi. Kebetulan ada meeting, ada 3 meeting, ya langsung saya ke sini. Ini kalau aku lihat nih Bu Ade, Bu Ade ini jadi Dr. Ade Jubaidah,
SIT, MM, MKM. Banyak nih gelarnya nih. Boleh nggak diceritain soal gelar-gelar ini? Baik, terima kasih Bu Uni. Memang untuk pendidikan bidan itu kami memang kalau disebut bertahap, betul-betul bertahap. Jadi pada saat itu saya menamatkan pendidikan mulai dari sekolah perawat kesehatan. Di mana itu? Di Bogor. Di Bogor. Jadi untuk menjadi bidan itu saya menaiki tangga tahap demi tahap. Mulai dari yang bawah mulai banget dari ya? paling bawah. Waktu itu saya mengambil sekolah perawat kesehatan di tahun 80-an. Kemudian di situ 3 tahun barulah saya sempat juga saya mengambil sekolah perawat kesehatan jiwa. Oh, oke. Nah, sehingga saya ditempatkanlah waktu itu ASN pertama kali. Saya diangkat sebagai ASN di tahun 1986 itu di salah satu rumah sakit di Jakarta. Saya sebagai ASN, kemudian setelah itu saya mengabdi 4 tahun saya pindah ke Bogor karena ikut suami. Tadinya di Jakarta saya dinas, kemudian di situ saya mengambil tugas di puskesmas. Nah, setelah di puskesmas, kenapa saya tertarik untuk mengambil pendidikan bidan? Karena memang pada saat itu tugas saya banyak di komunitas. Akhirnya saya mengambillah bidan. Waktu itu bidan 1 tahun. Namanya pendidikannya adalah pendidikan bidan 1 tahun. Kemudian saya mengambil lagi bidan akademi. Nah, itulah tahapannya. Bidan akademi 3 tahun, mengambil program sarjana. Barulah mengambil program profesi bidan. Sarjananya sarjana apa nih? Awalnya sarjana sains terapan. Oh, Awalnya, yang SSIT ini ya? SSIT itu sarjana sains terapan karena waktu itu belum ada sarjana kebidanan. Oke. Setelah itu saya mengambil S2 tahun 2008. S2-nya manajemen pelayanan kesehatan. Karena saya sebagai ASN di salah satu puskesmas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kemudian setelah itu saya mengambil S2 tahun 2008. Kemudian saya barulah mengambil pendidikan S3 tahun 2010. Bidang apa itu? Bidang agama dan kesehatan. Nah, ini menarik nih. Kenapa saya mengambil S3? Kenapa kok agama, kesehatan, dan kenapa S3? Kenapa saya mengambil agama? Karena sesuai pada saat itu saya kan praktek nih di praktek mandiri. Selain saya juga bekerja di puskesmas sebagai ASN. Pada saat itu, di mana ketika saya melayani masyarakat, ada tuntutan dari masyarakat, saya harus melayani, saya diminta untuk melakukan sunat perempuan. Sementara di pendidikan, baik itu mulai dari pendidikan SPK, pendidikan bidan 1 tahun, sarjana, D3 dan lain sebagainya, itu nggak ada tuh di dalam kurikulumnya untuk melakukan tindakan sunat perempuan, nggak diajarin. Bahkan di organisasi yang saya tekuni, di organisasi Ikatan Bidan Indonesia, sejak dari mulai di tingkat ranting, saya sudah sebagai ketua tuh. Waktu saya dinas di kecamatan, di puskesmas kecamatan, saya sudah jadi ketua ranting. Itu nggak ada mengatur di standar profesi bidan, di etik dan kode etiknya nggak ada tuh tentang sunat perempuan. Akhirnya saya berpikir, ini sementara tuntutan masyarakat tinggi untuk meminta itu. Akhirnya saya ingin, ini tuh sebetulnya secara agama sunat perempuan seperti apa sih? Makanya saya mengambilnya di Fakultas Ilmu Kesehatan di Fakultas Kedokteran Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Program Agama dan Kesehatan. Jadi disertasi saya tentang sunat perempuan. Menurut perspektif Islam dan kesehatan. Karena saking saya sebagai ketua, waktu itu saya masih ketua ranting dan kemudian ketua ranting IBI. Ranting IBI di tingkat kecamatan, kemudian tahun 2008 saya diangkat menjadi ketua cabang, ketua di tingkat kabupaten. Banyak anggota yang resah dan gelisah tentang ini. Ini apa yang harus kami lakukan? Kami nggak diajarkan, tapi masyarakat tuntutannya tinggi terkait itu. Akhirnya sebagai ketua IBI di kabupaten, tentu wah saya harus mengambil jurusan ini supaya bagaimana sih perspektif agama. Jangan-jangan ibu yang pertama kali nih S3 yang di bidang ini ya? Sepertinya saya mungkin yang pertama atau seperti apa saya nggak tahu. Tapi setelah saya menyelesaikan itu di tahun 2000, saya mengambil 2010, kemudian saya selesainya itu 2017. Nah, kenapa 2017 saya selesai? Dan setelah saya menyelesaikan sebagai ASN di tahun 2012, saya juga sebagai
pimpinan di salah satu universitas, salah satu di sekolah tinggi ilmu kesehatan, kebetulan di prodi kebidanan. Nah akhirnya ini saya tunda dulu nih mengambil S3-nya. Kenapa? Karena ketika saya mengajar di pendidikan profesi bidan, itu saya tidak bisa untuk mengajar kesehatan reproduksi kalau di situ ijazah saya masih S2-nya manajemen pelayanan kesehatan. Nah saya mengambil lagi, saya cuti dulu nih. Saya mengambil lagi S2 lagi, jadi S2 saya 2 kali. Tentang kesehatan reproduksi. Makanya MKM. Nah gitu. Untuk apa? Karena pada saat saya di institusi pendidikan dibutuhkan ijazah yang memang linier untuk mengajar tentang kesehatan reproduksi gitu. Selesai 2016 S2-nya balik lagi tuh. Balik lagi nerusin S3-nya yang tadi. Kemudian akhirnya alhamdulillah lulus 2017. Nah, setelah lulus 2017 saya juga nggak menyangka di tahun 2017, 2020 akhirnya saya mendapatkan penghargaan dari Fakultas Kedokteran Universitas Sarip Hidayatullah Jakarta. Saya menjadi 100 tokoh terkemuka dalam lulusan untuk kontribusi membangun bangsa. Mungkin karena disertasi saya itu atau seperti apa. Nah itu alhamdulillah saya dapat penghargaan itu. Menarik ya. Jadi kenapa kok milih bidan? Meskipun tadi awalnya saya masih perawat. Tapi kemudian awalnya saya perawat. Kok apa momentum ketika saya mesti jadi bidan nih gitu? Sebetulnya kenapa saya memilih bidan? Awalnya memang saya sebagai perawat ketika lulus SPK itu karena saya kebetulan pertama kali pindah dari rumah sakit ke puskesmas. Di situ saya banyak mengerjakan tugas-tugas seorang bidan. Sementara saya masih sebagai perawat dan saya banyak berada di komunitas. Bagaimana ketika di komunitas itu saya berhubungan banyak dengan ibu hamil, kemudian bayi balita dan lain sebagainya. Sengaja ternyata saya memang harus, ini bidang saya. Dan saya sangat saya sangat mencintai ketika saya mengedukasi mereka, ketika saya dekat dengan mereka, dan di situ terpanggil. Saya harus mengambil pendidikan bidan. Dari situlah bukan hanya pendidikannya yang terus linier sampai selesai, sampai ke program ininya saya terus di bidang kesehatan reproduksi, kemudian organisasinya pun saya menekuni dari mulai tingkat kecamatan, tingkat ranting. Saya sebagai ketua ranting 1 periode, 5 tahun saya di situ. Kemudian di kabupaten saya 2 periode. Selama 10 tahun saya sebagai ketua IBI di kabupaten. Kemudian saya terpilih di pengurus pusat. Sebelumnya saya sebagai sekjen. Gitu. Sebagai sekjen 5 tahun. Baru kemudian ikut election kembali di tahun 2023 saya terpilih menjadi ketua umum. Wah, begitu. Luar biasa. Jadi ini antara kegiatan profesi, dengan kemudian pendidikan, ini pendidikan, lalu kemudian organisasi, jalannya bareng ya? Bareng. Jadi semua saling saling keterkaitan. Di organisasi saya juga memang harus menyesuaikan dengan pendidikan. Di pendidikan pun saya juga kebutuhan untuk bagaimana saya sebagai seorang ketua IBI ketika menjawab anggota-anggota. Jadi makanya pendidikan saya pun mengambil sebuah penelitian yang penelitiannya ini dibutuhkan untuk menjawab apa yang selama ini dianggap meragukan bagi sebagian teman-teman bidan. Ingat nggak Bu, kapan pertama kali membantu kelahiran? Di mana itu? Justru itu, saat saya masih menjadi perawat. Disitulah kenapa saya akhirnya memutuskan untuk sekolah bidan. Waktu itu sendiri, nggak ada bidan tuh? Masih tahun sekitar 80-an ya. Jadi pada saat itu saya masih, dulu kan karena jumlah bidan juga masih sangat terbatas ya. Jadi pada saat itu saya juga ikut ke Posyandu, saya juga menjadi di ke Posyandu begitu.
pada saat itu ada yang mau melahirkan. Nah, teman saya bidan, karena waktu itu jumlah bidan juga masih sangat terbatas, akhirnya mereka masih ada kegiatan yang lain. Nah, disitulah, oh, saya memang harus mengambil pendidikan bidan. Begitu. Tapi waktu yang membantu kelahiran pertama posisinya masih perawat. Masih perawat saat itu. Belum ada pengetahuan kebidanan ya. Belum yang tapi saya. Kelahirannya tapi normal. Pada saat kami di sekolah SPK, dulu kan zaman SPK itu ada target untuk menolong persalinan. Ketika kami sebelum lulus itu 5 persalinan kami harus menolong persalinan. Jadi waktu pengalaman ketika pendidikan di SPK, itulah yang membuat akhirnya saya berani untuk melakukan begitu. Hanya untuk lebih profesional, saya sebagai seorang memang sesuai dengan tupoksinya, karena kan persalinan itu merupakan tupoksi dari seorang bidan. Akhirnya saya bilang, ya saya harus mengambil pendidikan bidan, begitu. Itulah pertama kali kenapa saya terpanggil untuk ternyata ini loh bidang saya, begitu. Ingat nggak udah berapa ratus atau berapa ribu yang dibantu persalinannya? Jadi dari yang pertama sampai kepada akhir saya melakukan pertolongan persalinan itu di tahun 2012, karena saya praktek bukan hanya saya di masyarakat, tapi juga saya buka praktek mandiri, Bu Uni. Jadi saya di rumah pun saya punya TPMB namanya. Kalau dulu namanya bukan tempat praktek mandiri bidan, dulu namanya bidan praktek swasta atau BPS. Nah, ada hal yang menarik di situ ketika jadi akhirnya saya harus terus meningkatkan pendidikan saya. Saya harus terus meningkatkan kemampuan dan kualitas kompetensi saya. Kenapa? Pada saat itu saya masih di puskesmas. Kemudian dulu kan masih kita bidan itu dipanggil untuk menolong persalinan di rumah. Nah, pada saat itu terjadi kegawat daruratan di mana saya harus merujuk dari salah satu desa ke tempat rujukan yang di mana tempat rujukannya itu cukup lumayan jauh. Akhirnya dulu kan masih mobil bak terbuka begitu, Bu Uni. Terus saya sampai waktu itu kejadiannya kalau sekarang namanya atonia uteri, perdarahan postpartum. Dengan meras infus gitu ya saya, dan terus saya lihat mukanya pasien itu sesuatu yang sampai sekarang saya ingat terus. Di mobil bak. Di mobil bak terbuka itu dengan dengan kondisi kegawat daruratan ya. Bagaimana kita juga harus melakukan, kalau sekarang namanya ada tindakan KBI, KBE, sementara kita juga harus menstabilkan kondisi keadaan umumnya begitu. Nah, disitulah bagaimana dengan kondisi perjalanan yang cukup lumayan jauh, 2 jam perjalanan, hampir 3 jam bahkan. Sampai di depan, di situ saya menangis. Bukannya keluarga yang menangis, saya yang menangis. Karena kita sudah macet, sudah ini, tahu-tahu sampai di depan pintu yang sudah mau nyampe pintu rumah sakit, tahu-tahu pasien menghembuskan napas terakhir. Di situ saya menangis. Bukan keluarga yang menangis. Ini harusnya tertolong. Ini harusnya tertolong. Makanya sekarang saya ketika saya menyampaikan sesuatu, akses itu merupakan salah satu hal yang menjadi bagian penting yang harus yang harus diprioritaskan agar tidak lagi terjadi keterlambatan untuk merujuk. Karena kan kalau dulu persalinan itu kan terjadi di rumah. Zaman masih tahun 80-an gitu ya. Sehingga ketika kegawat daruratan baru manggil kita. Nah, jadi persalinannya oleh Paraji dulu. Jadi kita sudah datang dalam kondisi yang memang sudah terjadi perdarahan begitu. Jadi bukan kita yang menolong, tapi ditolongnya oleh Paraji pada saat itu. Nah, itulah. Berarti waktu pas aktif-aktifnya sampai 2012 tuh bisa di setiap minggu atau berapa gitu menolong pasti? Persalinan. Itu kalau dulu kan persalinan jumlah bidan juga kan masih belum banyak ya. Jadi satu hari itu bisa 2 atau 3 persalinan lah. Kita bisa tolong persalinan, bukan hanya di di tempat praktek di mana kita tempat praktek mandiri kita gitu. Nah, kalau sekarang kan jumlah bidan juga sudah demikian banyak ya. Satu kecamatan bahkan satu desa itu sudah banyak sekali bidan. Seperti itu, Bu. Nah, kita kan berarti kan di kita itu ada berapa? 514 kabupaten kota. Kabupaten kota ya. Ini 550.000 anggotanya dan
selama ini kita di media juga sering memberitakan ya bagaimana perjuangan para bidan terutama di tempat-tempat yang sangat-sangat jauh, ada yang Betul. harus naik perahu sampai berjam-jam ya, untuk sampai bisa menolong ya. Betul. Itu anggota-anggotanya Bu Ade semua itu ya. Betul sekali. Gimana mereka kalau ketemu sama Bu Ade tuh terus gimana tuh? Jadi apa yang mereka rasakan itu saya pun pernah merasakan begitu. Yeah. Jadi empati kami kepada teman-teman terutama di daerah keterbatasan, apa yang mereka rasakan itu memang betul-betul mereka itu butuh, baik itu butuh perlindungan hukum, kemudian mereka juga butuh dukungan dari pemerintah, baik adanya tambahan kompetensi, kemudian dukungan sarana, prasarana, dan yang tak kalah pentingnya lagi tadi saya katakan yang paling utama adalah butuh perlindungan ketika tujuan mereka menolong, tapi kadang masyarakat juga banyak hal yang mungkin ada keterbatasan dalam kompetensi maupun apa, akhirnya terjadi kematian dan lain sebagainya. Nah, disinilah saya selalu menggaungkan atau menyampaikan kepada pemerintah untuk teman-teman di daerah keterbatasan tertentu, apakah daerah pegunungan ataupun daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau infrastrukturnya, yang paling utama adalah mohon teman-teman ini juga diberikan skill tambahan, ditingkatkan terus kompetensinya melalui pelatihan, seminar, webinar, workshop, dan lain sebagainya. Dan di samping itu ketika mereka melakukan tindakan-tindakan di luar kompetensi dan kewenangannya, mereka juga butuh adanya perlindungan hukum dari pemerintah. Udah gitu. ada yang memang misalnya keluarganya terus marah, terus bidannya digugat karena ternyata nggak bisa ini sampai meninggal apa segala macam, ada hal-hal seperti itu? Mungkin kasus itu ada sehingga kami juga berusaha untuk mencoba meminimalisir hal tersebut sehingga jangan sampai kejadian itu berulang, sehingga kami selalu menyampaikan kepada teman-teman untuk di daerah keterbatasan atau di daerah-daerah yang tidak ada tenaga medis atau tenaga kesehatan lain, tentu mereka juga harus terus melakukan koordinasi, kolaborasi, dan yang tak kalah pentingnya saat ini juga pemerintah sudah sangat concern sekali untuk bagaimana penguatan di layanan primer, di mana Kementerian Kesehatan dengan 6 transformasi, salah satunya adalah transformasi di layanan primer, penguatan bagaimana screening dan deteksi masalah-masalah persiapan untuk seorang perempuan menjadi calon ibu itu, mulai dari screening masalah-masalah komplikasi dan lain sebagainya, itu juga salah satu untuk meminimalisir adanya komplikasi pada saat persalinan. Dan di samping itu juga untuk peningkatan kompetensi SDM, di mana di 6 pilar transformasi dari pemerintah Indonesia ini melalui Kementerian Kesehatan, juga bagaimana pemerintah juga concern dalam meningkatkan kompetensi teman-teman melalui pelatihan, melalui seminar, workshop, dan ini juga sudah diinisiasi oleh Direktorat Mutu Kesehatan melalui pelatihan yang ber-SKP dari Kementerian Kesehatan. Ini bukti bahwa pemerintah sangat memperhatikan kompetensi dari tenaga medis maupun tenaga kesehatan di wilayah-wilayah, bukan hanya di daerah-daerah ini tapi juga daerah keterbatasan, untuk mendapatkan akses yang sama. Dan yang tak kalah pentingnya, kami juga selalu meminta kepada pemerintah untuk teman-teman di daerah keterbatasan itu ada terutama wilayah timur ya, yang mereka merujuk itu dengan menggunakan alat transportasi seadanya, kemudian untuk lebih mendekatkan akses ke daerah-daerah tertentu. Saat ini juga pemerintah membangun rumah sakit rujukan, sehingga untuk mencegah keterlambatan yang kita tahu untuk kematian ibu itu kan salah satu penyebabnya terlambat mengambil keputusan di tingkat keluarga. Bagaimana kita juga mengedukasi adanya pemberdayaan keluarga dan pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan, itu juga terus menjadi tugas kita bidan. Kemudian juga bagaimana peningkatan sarana dan prasarana, alat, obat, dan lain sebagainya, itu juga merupakan salah satu hal yang terus kami advokasikan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana interprofesional kolaborasi yang harus dijalin oleh tenaga medis maupun tenaga kesehatan pada saat mereka melakukan tindakan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah
peran dari pemerintah untuk sejawat-jawat baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan adanya perlindungan hukum melalui surat penugasan ketika mereka berada di tempat-tempat yang memang harus melakukan tindakan di luar kewenangannya. Begitu. Jadi kayak situasi yang memaksa gitu ya. Situasi yang memaksa ketika tidak ada tenaga kesehatan lain. Kan angka 80.000 itu adalah tempat layanan kesehatan primer itu ya Bu ya? Atau puskesmasnya? Puskesmas di seluruh Indonesia itu ada kurang lebih sekitar 10.000 lebih. 10.000 10.800 puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia, di mana bidan Indonesia itu bekerja 70% mereka itu adanya di layanan primer, baik itu di puskesmas, di klinik maupun di tempat praktek mandiri bidan. Oh jadi puskesmas 10.000 sekian, terus ada lagi layanan primer, klinik-klinik. Klinik-klinik dan ada lagi tempat praktek mandiri bidan. Jadi yang namanya layanan primer itu puskesmas, klinik dan tempat praktek mandiri bidan. Dan bidan yang memiliki tempat praktek mandiri saat ini berjumlah 35.000 tersebar di seluruh Indonesia. Begitu. Oke. Jadi sebetulnya bidan itu tadi karena ada tempat praktek mandiri bidan, berarti bidan itu yang bisa dikatakan sebagai ujung tombak dari layanan primer kesehatan. Betul. Di Indonesia ini di gitu Indonesia. Ya. Bidan itu ada di front line, ada di garda terdepan. Gitu. Baik itu mereka di puskesmas, melalui posyandu, polindes. Nah, itu merupakan peran fungsi bidan yang ada di layanan primer. Jadi apa saja yang diharapkan atau pernah dialami oleh bidan ketika sampai harus bertugas di front line itu, di garis depan? Semuanya kayaknya dicurhatin atau diadukan ke bidan gitu? Iya, sebetulnya sesuai dengan standar profesi bidan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 320 Tahun 2020. Di situ sesuai dengan standar profesi bidan, di mana bidan diberikan tugas sebagai care provider, bidan sebagai pemberi layanan, mulai dari mulai dari masa pra-hamil, remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, kemudian ibu yang dengan keluarga berencana, pelayanan kontrasepsi, kemudian juga masalah bayi, balita, sampai anak prasekolah, bahkan kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan, itu merupakan lingkup asuhan seorang bidan. Jadi mulai dari masa sebelum hamil sampai ke seksualitas kesehatan reproduksi perempuan, bayi balita sampai anak prasekolah itu merupakan lingkup asuhan bidan. Dan peran bidan di layanan primer adalah bagaimana meningkatkan promotif dan preventif. Jadi kalau di layanan primer itu adalah penguatan melalui promotif dan preventif untuk memastikan ibu yang sehat tetap sehat dan bagaimana ibu hamil ini tetap dalam kondisi kehamilan yang sehat, di mana kita sebelum dia hamil pun mulai dari masa remaja kita juga harus mengetahui masalah-masalah kesehatan reproduksinya. Jadi sekarang mengawal seorang ibu hamil itu terlambat kalau kita mengawalnya mulai dari kehamilan. Karena masalah-masalah kesehatan reproduksi di Indonesia, kita tahu riset kesehatan dasar 2018 bahwa angka kejadian anemia pada remaja putri itu kurang lebih sekitar 26%. Kemudian kondisi-kondisi remaja yang mengalami kekurangan energi kronis itu juga masih sangat tinggi di Indonesia. Dan kita tahu juga masalah-masalah kesehatan reproduksi yang lain pada remaja. Jadi kalau di sini kita sudah mulai melakukan intervensi, bahkan kita melakukan edukasi agar tidak terjadi anemia pada masa remaja, terutama remaja putri, sehingga ketika dia hamil kita juga dapat meminimalisir kondisi-kondisi yang sangat memberatkan ketika nanti dia hamil. Karena kita tahu anemia ini merupakan salah satu faktor yang juga sangat memberikan kontribusi besar dalam komplikasi. Baik ini menyebabkan komplikasi pada janinnya, baik itu terjadinya BBLR, bayi berat lahir rendah, prematuritas, bahkan komplikasi-komplikasi lain. Bahkan ini juga yang merupakan salah satu pemicu untuk terjadinya nanti stunting kalau tidak kita atasi dari mulai masa remaja, kehamilan,
Karena data Riskesdas juga ibu hamil mengalami anemia 48%. Jadi makanya kita harus mengawal dari hulu ke hilirnya. Nah pas kehamilan barulah kita fokus di kehamilan. Jadi disitulah kita mengawal 1000 hari pertama kehidupan mulai dari kehamilan. Bagaimana memastikan pemeriksaan kehamilan 6 kali dia harus dilakukan pemeriksaan kehamilan. Gitu. Nah, sekarang ada program baru bukan lagi 6 kali nih, tapi harus 8 kali dia harus diperiksa kehamilannya. Kemudian pertolongan persalinan yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan, dan juga pada masa nifasnya, kunjungan nifasnya dipastikan juga kondisi sehat, bayi balitanya juga dipastikan mendapatkan perawatan yang maksimal, mendapatkan ASI eksklusif, imunisasi dasar lengkapnya pada saat ini, dan bagaimana pada saat bayi balita itu kita juga memantau tumbuh kembang melalui stimulasi dini intervensi. Dan kemudian ibu nifas pun kita pastikan dia juga sudah menggunakan alat kontrasepsi melalui pemasangan alat kontrasepsi KBPP. Kenapa? Agar nanti dia juga diberikan kesempatan untuk merawat bayinya ketika dia sudah mengikuti program keluarga berencana. Kalau di puskesmas kan ada dokter, terus gimana itu ininya pembagian tugasnya? Nah, tentunya kita punya standar profesi masing-masing. Ada dokter, ada perawat, ada tenaga apoteker, ada tenaga kesehatan lingkungan atau tenaga gizi. Kita tentu dengan tenaga kesehatan maupun tenaga medis, tentu kita tidak akan ambigu atau tidak menjadi gray area, karena kita punya standar profesi masing-masing. Antara bidan dengan perawat, kita masing-masing punya standar profesi. Antara dokter dengan bidan, kita juga punya standar profesi, sehingga tidak merebut lahan masing-masing, karena sudah ada batasan-batasan. Dan kita punya level kompetensi. Kalaupun ada kompetensi yang gray area, kita punya level kompetensi. Nah, level kompetensi ini membedakan kewenangan, boleh atau tidak boleh. Nah, disitulah. Jadi misalnya di puskesmas, ada bidan, ada dokter objin, misalnya. Betul. Nah, jadi gimana itu? Nah, di puskesmas ada bidan, ada dokter objin. Kita punya bidan itu melakukan pemeriksaan kehamilan, mulai dari pemeriksaan kehamilan kita melakukan palpasi dan lain sebagainya ya. Nah, untuk dokter itu juga ada kompetensinya. Dokter lebih kepada kalau bidan lebih ke care, perawatannya, asuhannya. Kalau dokter lebih ke cure. Lebih ke pengobatannya. Nah, contoh misalnya kalau bidan mungkin untuk melakukan pelayanan USG, di mana kompetensi bidan saat ini belum sampai ke sana. Nah, USG itu adalah merupakan kompetensinya dokter. Jadi masing-masing sudah ada rambu-rambunya antara dokter dan bidan. Tapi kan isunya juga kita belum cukup punya dokter objin yang cukup sampai ke level layanan primer ya. Betul. Dan Pak Menkes itu punya usulan bahwa ditingkatkan kemampuan dari dokter umum dengan peningkatan kemampuan sehingga dia kalau keadaan memaksa bisa membantu persalinan dan menimbulkan banyak debat kontroversi. Kalau PBID melihatnya seperti apa? IBI, ya. Ya, tadi saya katakan sebetulnya untuk masalah kompetensi dari masing-masing baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan itu memang masing-masing memiliki standar profesi masing-masing. Dokter memiliki standar profesi, dokter umum, dokter objin itu untuk semua kompetensi dari masing-masing dokter umum atau dokter objin itu semuanya sudah diatur dalam standar kompetensi dokter. Dan bidan itu juga diatur dalam standar profesi bidan. Nah, sehingga ketika ada tindakan, mungkin ini yang perlu digarisbawahi. Tadi saya katakan ketika bidan ditempatkan di daerah yang memang tidak ada tenaga medis, nah bidan itu diberikan kompetensi di luar kompetensi dan kewenangan sesuai dengan standar profesi. Dengan catatan bidan tersebut diberikan kompetensi tambahan, gitu. Nah, terkait dengan masalah tadi tindakan misalnya seksio sesaria terkait dengan dokter umum,
Itu kalau dilihat dari standar profesi dokter umum kan memang tidak ada kompetensi untuk melakukan tindakan tersebut. Kalau mungkin ketika di daerah keterbatasan tertentu dalam penyelamatan nyawa ibu dan penyelamatan nyawa bayi, ketika di daerah keterbatasan tertentu mungkin itu ceritanya berbeda gitu. Tapi kalau dalam kondisi yang memang kondisi yang seperti di daerah-daerah yang perkotaan dan lain sebagainya, kita tetap harus mengacu kepada standar profesi dari masing-masing. Jadi intinya kalau penyulit itu sesar itu mestinya oleh dokter yang memang sudah dilatih dan udah dianggap profesional sesuai dengan standar profesi untuk melakukan itu. Betul. Gitu ya. Jadi melalui pendidikan tentunya, bukan hanya melalui pelatihan tapi melalui pendidikan formal. Seperti ya kalau dokter umum ya mungkin sesuai dengan kompetensinya untuk melakukan tindakan seksio sesaria, ya dia harus memang sudah mengambil pendidikan spesialis obgynnya gitu. Tapi kalau kalau tadi di daerah keterbatasan tertentu yang memang betul-betul tidak ada tenaga kesehatan lain demi penyelamatan nyawa ibu dan anak, kalau misalnya itu ditambahkan kompetensi itu, yaitu tentu harus ada harmonisasi dulu. Biasanya begitu. Biasanya kalau kita akan diberikan kompetensi di luar kewenangan kita, tentu itu ada harmonisasi antar pemerintah dan juga profesi lain. Seperti itu Bu Uni. Nah, jadi kata tadi udah disinggung soal caregiver, kan sesi pertama yang saya hadiri adalah ketika Bu Ade mewakili Indonesia di panel bicara soal caregiver. Dan di situ saya ngelihat kesan bahwa sebenarnya Indonesia itu udah bagus banget karena yang namanya caregiver itu sudah diinstitusionalisasi. Misalnya lewat bidan ini kan. Sementara di negara lain, termasuk cerita di Afrika apa segala macam itu belum sampai segitu institusional ya, belum resmi lah. Jadi dianggap masih informal aja gitu. Gimana tuh pengalaman waktu itu di sesi WHA itu? Iya, baik, ini pengalaman berharga tentunya ya. Dan itu merupakan suatu penghargaan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia ya, melalui Kementerian Kesehatan yang pada saat itu menugaskan saya mewakili bidan Indonesia untuk duduk di kegiatan WHA, dan kebetulan bukan hanya sebagai peserta pada saat itu, saya juga menjadi panelis untuk menyampaikan sharing session dan juga success story ya, kegiatan yang sudah dilakukan di Indonesia. Salah satunya terkait dengan kalau kita menyebutnya pendampingan keluarga atau caregiver ini. Nah, program ini sebetulnya sudah dijalankan kalau di Indonesia. Kenapa program caregiver atau pendampingan keluarga ini saya mungkin bercerita di mana program ini sebetulnya diinisiasi oleh BKKBN. Pada saat itu di tahun 2000 adanya Perpres 72 tahun 2021, di mana di situ pemerintah memberikan tugas kepada BKKBN sebagai koordinator untuk penurunan stunting. Nah, kemudian BKKBN juga bermitra dengan Ikatan Bidan Indonesia. Pada saat itu saya masih sebagai sekjen di tahun 2021 membentuk sebuah program yang disebut dengan program tim pendamping keluarga. Nah, tim pendamping keluarga itu ada 3 orang tim, 1 bidan sebagai koordinator, kemudian ada kader KB dan juga ada kader kesehatan atau tim penggerak PKK. Nah, apa tugas dari tim pendamping keluarga ini? Tugas tim pendamping keluarga sebagai salah satu upaya untuk mendorong mengeliminasi kejadian stunting di Indonesia, bagaimana upaya untuk mendampingi keluarga mulai dari calon pengantin. Gitu. Jadi tugas dari tim pendamping keluarga itu mengawal calon pengantin selama 3 bulan, di mana calon pengantin itu dilakukan screening dan deteksi masalah-masalah terkait penyakit, adanya komplikasi, bahkan ada masalah-masalah penyakit sistemik. Nah, ketika memang ketika dia ada ditemukan masalah obstetri, masalah penyakit, maka dilakukan antisipasi dengan kolaborasi dengan berbagai profesi sesuai dengan masalahnya. Nah, sehingga ketika dia sudah menikah,
yang layak hamil dilanjutkan dengan pemeriksaan kehamilan. Tapi yang belum layak hamil maka dilakukan intervensi dulu, gitu. Nah, dengan demikian kita betul-betul menyiapkan seorang calon ibu, betul-betul ibu yang sehat, ibu yang siap bereproduksi, dan ketika di kehamilannya ini betul-betul dilakukan kunjungan ANC-nya, antenatal care-nya sesuai dengan standar 10T dan lain sebagainya, dan ada ANC terpadu, ANC terintegrasi dengan melibatkan berbagai profesi di situ. Kalau ada masalah-masalah sesuai dengan masalah yang dihadapi. Kemudian persalinannya pun kita dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memang sudah sesuai. Kemudian tadi nifasnya dan juga ketika dia sudah melahirkan menggunakan alat kontrasepsi yang sesuai dengan tadi apa yang saya sampaikan. Kemudian bayi balitanya pun kita betul-betul kawal di situ, mulai dari pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Kemudian pemberian makanan tambahan setelah adanya ada MPASI, makanan pendamping ASI, dan memberikan pemantauan tumbuh kembang bayi balita sampai usia bayi 2 tahun. Kemudian juga bagaimana kita juga memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak ini betul-betul sesuai dengan usianya, begitu. Kalau ada masalah kita kemudian kolaborasi lagi. Dan setelah itu betul-betul kita mengawal mulai dari calon pengantin sampai kepada masa di mana anak-anak ini sudah berusia 2 tahun dan ibu ini juga kembali dengan menggunakan alat kontrasepsi dan siap untuk kembali hamil. Jadi memang betul-betul continuity of care-nya kita mengikuti setiap perkembangan dari keluarga tersebut. Kalau karena Bu Ade pasti di IBI juga memperhatikan ya bagaimana perkembangan di dunia. Iya. Di mana posisi bidan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara yang lain? Yang masih ada bidan midwives itu di mana? Afrika, Asia? Bidan kalau untuk di seluruh dunia kita juga akan menjadi bagian dari International Confederation of Midwife Bidan Dunia. Kita kan punya organisasi bidan dunia di semua negara sebetulnya masih ada bidan. Kayak di Amerika, Eropa gitu masih ada ya? Masih ada bidan. Kemudian karena kami baru saja melaksanakan kegiatan ICM di Bali pada tahun 2023 yang lalu. Kami melaksanakan, bahkan nanti 2026 kita juga akan melaksanakan kongres ICM di Portugal. Jadi di situ berkumpullah bidan dari seluruh dunia berkumpul. Tapi itu 100% perempuan ya pasti, karena kan midwives. Beda nih antara bidan Indonesia dengan bidan di luar. Kalau Indonesia 100% perempuan. 100% perempuan karena kita punya definisi bidan adalah seorang perempuan. Kalau di luar negeri di ICM definisinya bidan adalah seseorang, artinya boleh laki boleh perempuan. Bidan di Portugal ada laki-laki. Bidan di pokoknya di beberapa negara lain itu ada laki-laki. Karena Indonesia kan kita tahu masih kulturnya juga berbeda, gitu. Jadi lebih inilah. Itu waktu itu jadi pembicara di berapa panel? Sibuk banget kayaknya ya. Waktu itu kebetulan ada di beberapa, mungkin ada di 6 panel ya saya. 6 panel ya, ada di forum leadership midwife and nursing. Terus juga yang di caregiver tadi Nora, ya. Terus kemudian yang di Nora, kemudian yang di forum ini Kementerian Kesehatan ya kalau tidak salah ya. Yang di tingkat menteri itu. Terus ada dua lagi yang kita juga. Saya lihat jadwalnya sibuk nih, Bu Ade. Gak sempat jalan-jalan belas, emang benar-benar bekerja. Betul. Gak sempat jalan-jalan. Gak sempat makan juga. Gak sempat makan, betul. Tapi tetap gede, tetap gendut. Pertanyaan terakhir ya. Ini kan IBI ini sudah 74 tahun. Betul. Ya, jadi lumayan senior nih ya. Betul. Nah, kalau di titik sekarang ini, Bu Ade, apa yang tantangan, kalau misalnya banyak tantangan tadi disebutkan perlu ada perlindungan apa segala macam, tapi 3 deh, 3 tantangan yang paling berat. Ya, baik. Saat ini Ikatan Bidan Indonesia sudah berdiri sejak tahun
1951, tepatnya tanggal 24 Juni. Jadi bentar lagi mau ulang tahun. Benar. Bulan ini. Bulan Aduh, pas ini. banget dong pas ya. Banget ini nih. konten menjelang ulang tahun. Menjelang ulang tahun. Iya. Jadi tahun ini sudah genap 74 tahun. Jadi sudah 7 dekade Ikatan Bidan ini berdiri, Ikatan Bidan Indonesia berdiri. Nah, jumlah anggota IBI saat ini berjumlah 550.000 tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian kepengurusan IBI kami berjenjang. Kami kepengurusan di tingkat pusat ada di Jakarta. Kemudian kami juga ada kepengurusan di semua provinsi, termasuk daerah otonomi baru Papua, itu semuanya. Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya itu sudah punya kepengurusan IBI di sana. Kemudian kami juga ada di 514 kabupaten kota. Kami ada di 5.000 lebih kepengurusan di tingkat kecamatan dan di tingkat institusi pendidikan dan juga di pelayanan. Jadi ada di akar rumput. IBI itu dari mulai tingkat pusat sampai ke akar rumput. Makanya saya bilang musuhnya ini partai politik. Tapi ini harus independen ya. Kita betul-betul untuk bagaimana peningkatan kesehatan ibu dan anak saja konsentrasinya, tidak ke partai politik. Tidak ke partai politik. Iya. Nah, jadi kita lanjutkan. 3 tantangan itu. Iya. Kemudian kami juga ada kepengurusan di luar negeri, Bu. Ada di Komisariat Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi, karena banyak teman-teman kami bekerja di sana. Dan alhamdulillah pada saat itu kami minta restu dari Kedutaan Arab Saudi. Kami juga mendapatkan izin dan kami membentuk komisariat di sana. Tujuannya adalah untuk memastikan bagaimana keamanan mereka bekerja, kenyamanan dan lain sebagainya. Dan kami juga selalu memberikan penambahan kompetensi karena kan sekarang semuanya tidak ada batas untuk memberikan informasi melalui webinar, melalui virtual meeting dan lain sebagainya. Jadi informasi-informasi terkait dengan perkembangan kebidanan di Indonesia mereka juga tidak tertinggal begitu. Jadi itulah harapan kami juga mungkin menyusul negara-negara lain ketika mereka bekerja di luar, ada kesempatan bekerja di luar bukan berarti mereka tidak terinformasi kondisi Indonesia gitu. Nah, tantangan yang tadi, wah ini luar biasa nih. Ini saya ditanya ini saya sangat semangat nih. Karena memang saat ini kami banyak sekali menghadapi tantangan yang selain jumlah anggota kami juga bertambah banyak, bertambah besar. Tentu itu juga tantangan bagi kami. Selain juga peluang, karena semakin banyak anggota kan semakin kuat sebetulnya. Tapi dengan adanya transisi regulasi, nah ini mungkin sedikit saya juga izin menyampaikan transisi regulasi, di situ juga merupakan salah satu tantangan pergeseran. Nah, dengan adanya undang-undang kesehatan, adanya pergeseran fungsi dari masing-masing organisasi profesi. Ya, yang mungkin ini juga merupakan salah satu tantangan yang tidak bisa kita abaikan, tapi tentu harus kita adaptasi. Saya selalu termasuk urusan kolegium nih yang rame. Betul. Tapi nggak rame kalau di IBI ya. Di IBI kami semua kalau untuk IBI, untuk Ikatan Bidan Indonesia kami untuk masalah kolegium karena pekerjaan itu merupakan juga pekerjaan yang dilakukan oleh sejawat-sejawat kami. Jadi kita tetap mengadaptasi dan hubungan kami dengan kolegium kebidanan, konsil kebidanan, kita terus saling berkomunikasi karena tujuan akhir kami adalah bagaimana tugas yang diberikan oleh pemerintah kami sebagai organisasi profesi membina anggota kami agar berkualitas dan fungsi dari kolegium adalah memastikan standar yang akan nantinya dijadikan standar profesi bagi anggota kami dan juga konsil memastikan registrasi dari anggota dari Ikatan Bidan sehingga menurut kami dengan selalu bersinergi tentu ini juga merupakan satu kekuatan besar yang harus kami adaptasi terus dan harus kami kolaborasi. Jadi untuk kami jadi untuk ini masalah intinya itu, adaptasi regulasi yang berubah ya, transisi. Itu satu tantangan. Betul, satu tantangan. Berat sekali. Awalnya mungkin kami juga sama. Saya dengar sempat demo nih Bu Ade nih. Mohon maaf, jangan kata demo. Sempat mendemo. Artinya gini, siapapun mungkin apalagi puluhan tahun ya, kita sudah punya yang membuat kami tergerak. Ini terus terang nih, ini dari hati nurani semua bidan. Yang semua tergerak untuk melakukan aksi, ya kalau kita sebutkan demo karena memang bukan passionnya kami. Nggak pernah kami mau dibayar berapapun
teman-teman kami bekerja di daerah-daerah yang dibayar honorernya sangat rendah, nggak ada tuh bidan tuh demo begini begitu, nggak ada, karena memang mereka dengan tulus ikhlas lah mereka mengabdi. Tapi ketika kami sudah punya undang-undang yang dimana untuk mendapatkan undang-undang kebidanan itu 15 tahun kami berjuang, Bu Uni. 15 tahun kami sudah punya undang-undang dari tahun 2000 berapa ya sampai 2019 undang-undang itu keluar. Kami sampai sujud syukur waktu undang-undang itu keluar karena berjuangnya 15 tahun tuh di depan kantor DPR pada saat itu, DPR MPR. Tahu-tahu dengan adanya Undang-Undang 17 ini kan undang-undang itu dicabut walaupun karena ini omnibus law ya, jadi kayak omnibus lah, betul, yang menggabungkan betul. Semua. Iya, mungkin pada saat itu reaktif lah ya kami dengan adanya sesuatu yang kami merasa sedih, terus terang kami juga merasa ini dari hati nurani yang paling dalam ya, karena kita sudah rasanya punya kekuatan hukum yang lebih ketika waktu itu kami baru punya peraturan menteri, keputusan menteri, sekarang sudah punya undang-undang yang kita sebut dengan Undang-Undang Kebidanan nomor 4 tahun 2019. Akhirnya dengan adanya Omnibus Law ini maka semua digabungkan menjadi satu. Dan undang-undang yang sudah existing, sudah established, yaitu Undang-Undang nomor 4 itu dihapuskan, termasuk salah satunya Undang-Undang Kebidanan. Ada 11 undang-undang yang dicabut. Nah, berbagai audiensi, berbagai advokasi, bahkan kami juga menyuarakan melalui aksi gitu ya. Kita bukan demo, Bu. Kalau kita bidan bukan demo. Unjuk rasa tidak ya? Tidak juga unjuk rasa, tapi aksi. Karena apa? Karena ketika kami menyampaikan dengan secara ini belum ada tanggapan. Akhirnya mungkin dengan cara terbuka gitu ya, dengan cara terbuka aksi nyata yang kami sampaikan, mudah-mudahan ini didengar begitu ya. Sebetulnya bukan kami menolak sistem pelayanan kesehatan bukan kami menolak untuk adanya penguatan sistem layanan yang dari Undang-Undang Kesehatan ini, tapi kami hanya menyuarakan begini, kami tidak menolak adanya Undang-Undang Omnibus Law ini, tapi mohon Undang-Undang ini jangan dicabut gitu loh. Jadi bagian esensial dari Undang-Undang ini mohon untuk tetap ada. Nah, itu aja sih yang kami suarakan sebetulnya sampai kami keluar masuk DPR dan lain sebagainya. Nah, akhirnya di pasal 453 Undang-Undang Kesehatan di situ dibunyikan, ketika Undang-Undang ini dicabut, maka turunan dari Undang-Undang ini masih dinyatakan berlaku. Nah, itu tenanglah kami itu di situ. Akhirnya kami lihat nih turunannya apa. Kami punya 3. 1 Kepmenkes 320 tahun 2020 tentang standar profesi. Di situ isinya hampir kurang lebih 90% isi dari undang-undang. Kemudian Undang-Undang Kebidanan. Undang-Undang Kebidanan. Ya? Jadi masih oke. Masih oke. Kemudian satu lagi PMK nomor 1261 tentang standar kompetensi kerja bidang kebidanan, dan satu lagi tentang PMK nomor 28 tahun 2017 tentang izin penyelenggaraan praktek bidan. Itu juga masih berlaku. Ya sudah, karena itu sudah ada diakomodir ya. Sudah diakomodir, ya sudahlah kami kan kalau kita bekerja punya payung hukum kan lebih memastikan bukan hanya tenaga medis, bukan hanya tenaga kesehatannya yang ini, tapi juga masyarakat kan, masyarakat yang dilayani pun ketika ketika mereka bekerja itu juga merupakan salah satu perlindungan bukan hanya untuk tenaga kesehatannya, tapi juga untuk masyarakat. Gitu. Jadi itu tadi baru satu. 2. Nah, adanya turunan dari Undang-Undang Kesehatan ini itu juga merupakan salah satu tantangan besar bagi kami ya, yaitu tentang standar pelayanan minimal di layanan primer, di mana di situ ada dulu namanya PMK 21 tahun 2021 tentang pelayanan pada ibu hamil, juga ibu bersalin dan lain sebagainya. Nah, di situ ada 2 pasal yang membuat kami resah dan gelisah dan galau. Ada 2 pasal, ada pasal 13 dan ada pasal 16. Di mana pasal 13 ini semua kunjungan antenatal pertama kali, periksa hamil pertama kali itu harus ke dokter.
Ya, kemudian yang kedua, pertolongan persalinan harus 6 tangan. 6 tangan itu dokter, bidan, atau tenaga kesehatan lain. Kecuali di daerah keterbatasan, boleh bidan-bidan. Nah, kemudian yang membuat kami menyampaikan aspirasi lagi kepada Kementerian Kesehatan, yang saat ini juga Kementerian Kesehatan sangat concern juga untuk nanti bagaimana ada solusi untuk hal ini, karena kami juga terus menggaungkan. Masalahnya adalah kita tahu riset kesehatan dasar 2018 bahwa masyarakat menggunakan jasa bidan itu kurang lebih 82,4%, Bu Uni. Ya, 82. Jadi masih mayoritas banget. Animo masyarakat kepada bidan itu cukup banget tinggi. Ya. Ya, animo masyarakat kepada bidan cukup tinggi. Kemudian 44%-nya di tempat praktek mandiri bidan, begitu. Sampai kami juga ada regulasi lagi, tantangan yang sekaligus aja saya menyampaikan tantangan ketiga nih, di mana ketika tempat praktek mandiri bidan ini mau melanjutkan prakteknya ada batasan pendidikan. Ada batasan pendidikan di mana mereka yang masih pendidikan vokasi itu D3 atau D4, di mana mereka di amanah di Permenkes nomor 320 itu mereka harus melanjutkan ke profesi. Sehingga itu juga tantangan lagi. Kalau tahun 2026 mereka nggak melanjutkan sekolah ke profesi, mereka juga harus turun plang gitu, Bu Uni. Akhirnya 2 tantangan tadi, maka kami mengadvokasi lagi ke pemerintah, ke Kementerian Kesehatan, apakah dengan adanya kondisi di mana kunjungan pertama ke dokter ini memang terakomodir, sementara masyarakat bidan ada masih 82%. Iya, bidan, dan kemudian ketika bidan melakukan pelayanan pemeriksaan kehamilan, ini kan tidak di cover nih oleh BPJS. Artinya ya berarti pelayanan yang dilakukan pemeriksaan pertama kali ke bidan itu tidak dijadikan sebuah pemeriksaan. Sementara kami dari Ikatan Bidan Indonesia selalu menyampaikan kepada teman-teman kami, sekarang ini bukan lagi bekerja sendiri-sendiri. Ketika ada pasien datang di kunjungan pertama, itu wajib hukumnya, sampai kami menyatakan begitu, wajib hukumnya bidan itu berkolaborasi untuk melakukan kolaborasi untuk memastikan kondisi-kondisi yang memang di luar kewenangan kita. Contoh, memeriksa kondisi-kondisi penyakit-penyakitnya, komplikasi obstetrinya. Jadi bidan pun melakukan hal itu gitu loh. Nah, sekarang bagaimana dengan jumlah dokter di seluruh Indonesia? Sementara kita tahu keterbatasan dalam 17.000 pulau, ya kan? Indonesia ini ada 17.000 pulau di seluruh Indonesia, ada 7.000-an yang dihuni. Yang dihuni. Itu aja udah banyak. Nah, kemudian juga di samping itu ada 85.000 desa. Ya, kita tahu tantangan infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, jadi apakah jumlah dari tenaga dokter itu memang mencukupi gitu ya untuk masyarakat yang di daerah-daerah yang memang, jangankan mungkin daerah keterbatasan, Jabodetabek, Banten saja itu tercukupi atau tidak. Kemudian persalinan sekarang. Persalinan kalau dia harus 6 tangan, apakah di salah satu, misalnya kita bicara puskesmas, apakah jumlah dokternya tercukupi? Karena kita tahu puskesmas itu kan, persalinan itu 24 jam. Nah, dokter di puskesmas itu jumlahnya tercukupi nggak untuk jaga 24 jam? Nggak bisa, dokternya hanya on call misalnya gitu. Jadi ini juga yang merupakan salah satu tantangan kita. Kalau si bidannya misalnya nih datang nih ke TPMB, terus kita kita udah nggak bisa nolong lagi. Ini siapa yang mau menolong nih? Yang dirugikan siapa? Masyarakat. Nanti persalinannya bisa di depan rumah Bu Bidan, sementara bidannya punya keterbatasan untuk tidak boleh menolong. Nah, gitu. Jadi itulah tantangan kami, sehingga ini yang terus kami sampaikan, kami advokasikan, tapi ini sekarang sedang dicarikan solusi oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan segera ada solusi terkait ini, dan kedepannya kami juga terus meningkatkan kompetensi bidan melalui Bidan Delima. Kita juga punya yang namanya Bidan Delima, di mana Bidan Delima ini merupakan branding dari praktek mandiri bidan yang diinisiasi oleh Ikatan Bidan Indonesia, di mana Bidan Delima ini adalah bidan yang selalu dilakukan pemantauan pada saat mereka melakukan pelayanan kepada masyarakat, ada supervisi, ada coachingnya,
ada pembinaan, kemudian juga ada monitoring, bahkan ada mentoring. Dan kemudian bidan yang melakukan pelayanan itu sekarang sudah juga menggunakan RME, elektronik rekam medis, yang kita juga sudah integrasikan dengan Kementerian Kesehatan melalui Satu Sehat. Sehingga apa yang mereka layani itu sudah dapat dipantau oleh sistem Satu Sehat di Kementerian Kesehatan. Waduh, ini luar biasa loh. Saya tuh ini dari tadi tuh mau nyelak tapi terlalu menarik untuk diselak, dan kita jarang tahu tentang apa sebetulnya yang terjadi dengan kehidupan, kinerja, kiprah dari para bidan-bidan di Indonesia. Biasanya media cuma tertarik kalau 1, 2, 3 cerita yang susahnya gitu ya, tapi ini nggak heran Ibu Ade ini dipilih jadi sekjen, kemudian ketua umum, very resourceful ya, semuanya apal tadi ya, semua apal sekali dengan aturan segala macam. Karena saya juga pelaku utama dulunya, saya sebagai bidan dari mulai di tingkat puskesmas. Bu Ade, terima kasih banget loh sharingnya di acara ini, dan mudah-mudahan di usia ke-74 Ikatan Bidan Indonesia mungkin yang paling ini makin bermanfaat, dirasakan manfaatnya tentu oleh masyarakat dan termasuk tentu oleh anggota, karena tadi ada tantangan yang juga pasti membuat anggota belum merasa full dilindungi dalam melakukan kegiatan-kegiatannya ya, karena ada aturan-aturan itu. Betul. Ya. Jadi mungkin sebagai penutup saya juga menyampaikan terima kasih khususnya kepada pemerintah Indonesia, Bapak Presiden, yang juga bagaimana teman-teman kami yang kemarin D4 Bidan Pendidik ini, alhamdulillah mereka sudah diakomodir. Itu juga bagian dari perjuangan yang kita juga terus lakukan untuk anggota, karena keberadaan IBI itu juga bagaimana kita juga terus mengadvokasi kepada pemerintah untuk keberlangsungan pelayanan yang dilakukan oleh anggota, dan kami juga terus perjuangkan nasib mereka, baik itu masalah kesejahteraannya, masalah kejenjang karirnya dan lain sebagainya. Dan juga kami terus mendukung semua program pemerintah. Kami juga berkolaborasi dengan semua kementerian dalam rangka untuk terus meningkatkan peran bidan di masyarakat dalam menurunkan AKI, AKB, dan juga bagaimana mengawal generasi emas 2045 dengan mencegah stunting, karena kebetulan kami juga dinobatkan sebagai ibu asuh untuk cegah stunting. Nah, jadi ini tugas penting juga nih. Kami juga nanti akan memotivasi teman-teman bidan untuk dapat menjadi ibu asuh bagi untuk mencegah stunting. Mudah-mudahan. Nah, itu tadi obrolan saya dengan Ibu Ade Jubaidah, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, yang organisasinya bulan Juni ini, tepatnya tanggal 24 Juni, genap berusia 74 tahun. Semoga lancar, jaya terus, makin bermanfaat. Terima kasih Bu Ade. Sama-sama. Sukses ya. Sampai ketemu di Talk berikutnya. Jangan lupa follow, kemudian subscribe, share, komen di YouTube IDN Times. Terima kasih Bu Uni. Terima kasih sudah dihadirkan di sini.